mundurkan diri. Halo Bang. Hai. Aduh. Kenalin dulu dong diri lu. Nama, umur. Ya, nama gue panjang, Darren, rekan-rekannya so jadi Teddy. Nama gue Jafar Zaki Firmansyah. Oke, selamat sore semuanya. Jadi di sini nama gua Ivan Anjing Sinapmana, biasa dipanggil Jung. Oke. Nama gua Muhammad Yusuf Ilham Abduladi. Kos. Umur gue 18 tahun. Umur gue 18. Umur gue itu 19 jalan 20. Umur gua 20 tahun. 20 tahun. Oh 20? Ya, 2003 gua. 2003. Oh, gila. Lu dulu pas SMA tuh dari mana sih sama jurusan SMA lu? Gue dari SMA Negeri 10 Depok, jurusannya IPA, ilmu pengenalan. Gua dari Madrasah Aliyah di Ponpes, tepatnya di Jawa Timur, Kebuiren. Gue itu dari SMA 6 Negeri Depok. Dari jurusan IPA kebetulan. Gue SMA 8, Kota Bogor, jurusan pengennya IPS tapi disuruh emak IPA. Nah pas dulu lu SMA tuh lu mau jadi apa sih? Sama ada niatan nggak sih sebenarnya lu mau masuk jurusan selain TI ini? Kalau gue tuh dulu niatnya itu jadi game developer ya. Ya ada hubungan lah dengan TI gitu kan. Jadi ya mikir-mikir masuk TI untung juga gitu. Karena emang ada passion di sini gitu. Sebenarnya bisa dibilang karena modal nekat sih sebenarnya. Karena kalau mau flashback ke belakang nih, gue dari SMP tuh suka, kan masih di negeri kan di Solo kan. Gue suka habisin waktu kayak lihat review-review gitu, ngikutin perkembangan chipset dan lain-lain. Dari situ berkembang dari masuk sini deh akhirnya. Sebenarnya gue pengen masuknya cyber security, cuma dipilih ke sini. Gitu. Dulu di SMA gue pikirannya antara masuk jurusan ini teknik informatika, kalau enggak gue pengen jadi pilot pesawat jet angkatan udara. Apa yang menjadi alasan lu sampai mutusin ke informatika ini? Karena mepet aja sih sebenarnya. Iya, karena di sini tuh chance-nya paling gede lah. Oke. Buat masukin. Buat masuk kerja gitu ya. Iya. Buat mutusin masuk ke jurusan TI ini sebenarnya gue itu kan ya passion dengan game lah, ya kan. Terus latar belakang gue juga dari keluarga berbasis IT gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya emang keturunan sih bisa dibilang ya. Iya kayaknya emang udah sih kayaknya. Kayak gue lahir di coding gitu. Waduh. Berarti baru lahir hello. Oh iya dong. Bukan oe-oe. Aduh. Karena kan sebelumnya tadi kalau gue antara menjadi tentara tuh yang pilot, kalau nggak jurusan ini. Karena gue malas latihan fisik segala macam, jadi kepikirannya terus ini ya udah. Jadi masuk gitu. Iya, nolep. Ansas. Iya. Sebenarnya cita-cita gue programmer, tapi setelah di sini saya pikir mungkin tidak. Nah ada nggak sih yang lu persiapin sebelum lu masuk kuliah teknik informatika? Untuk persiapan nggak ada sih ya. Cuman kalau dari segi pemahaman gue di IT itu emang udah bawaan dari kecil. Gue belajar tuh udah dari SD gitu. SD belajar HTML dan lain-lain. Untuk persiapan masuk kuliah nggak ada sih sebenarnya. Enggak, gue nggak persiapin apa-apa. Sebenarnya dari SMA kelas 10 kayak tiap malam, kayak gue pengen belajar coding, pengen coba. Udah mau kelas 11, kelas 12 banyak ujian, jadi nggak pernah nyiapin apa. Berarti nggak ada waktu? Nggak ada. Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Modal nekat. Udah lihat aja ya, nama nekat. Ya, simpel itu. Bismillah juga lah ya. Iya, simpel itu. Ke kuliah ini. Doa sama bismillah. Hai. Nah kan lu masih maba nih, masih semester 2 ya. Nah sebagai maba tuh lu kira-kira ada tantangan terbesar gak? Nah sama dari tantangan itu lu mengatasinya gimana? Tantangan terbesar. Iya, tantangan terbesar.
males. Tantangan terbesar gue dari awal SMA sampai sekarang males. Malesnya itu udah itu doang. Kalau maba itu kebanyakan dikus tugas. Ada nggak cara buat ngatasinnya gitu? Mungkin lebih ke skala prioritas kali ya, pakai skala prioritas. Oke. Kalau misalnya cara menghadapinya pasrah, yoloin aja. Pasrah. Yoloin aja. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Yoloin aja. Sebenarnya gue lagi berusaha ngatasin kemalasan gue itu dengan apa ya? Kalau bisa dibilang tuh kayak menyibukkan diri. Dirinya gimana tuh? Menyibukkan diri dengan video game dan lain-lain. Kan gue juga mau jadi apa? Game developer gitu ya. Agak sulit. Ada yang lain gitu gak? Sibukan diri. Enggak sih. Tadi enggak sih. Maksudnya ya. Enggak iya Standar. apa enggak? Enggak. Oke, enggak. Nah misalnya lu dikasih materi nih, lu pernah ada kesulitan nggak dalam memahaminya sama gimana sih cara ngatasin gitu? Pernah pasti ada kalau kesulitan sesuatu karena emang nggak ada sebelumnya nggak pernah pelajarin hal itu juga. Kalau ngatasinnya nanya ke teman yang tahu, kalau misalnya nggak ada yang tahu nanya ke dosen. Kalau nggak ada ke dosen, Google, ChatGPT, aduh, ada di ChatGPT, nggak bahaya kan? enggak, Aduh. Kalau gue sebenarnya lebih ke review aja sih. Jadi kayak pelan-pelan dulu. Jadi misal kalau pace-nya kecepatan, dari kitanya inisiatif gitu, cari di YT atau tanya teman-teman dan lain-lain. Dengan nanya atau mencari dari YouTube biasanya. Dari itu. Iya. Kalau nanya juga ke dosen atau ke teman biasanya? Ke dosen, kadang-kadang ke teman, kadang-kadang. Oke, berarti di kampus kita ini kan ada nih yang namanya project lah ya. Ya. Tugas-tugas, project gitu kan. Biasanya kan dikerjain kelompok antara 2 sama 3 orang. Nah, misalnya di kelompok itu ada konflik, lu gimana sih cara ngatasin konflik itu? Buat konflik antar member lain atau antar gua dengan member lain? Dalam kelompok lu antar bisa lu sama member atau memang dalam kelompok lu itu emang ada konflik gitu? Kalau antara member dan member, biasanya gue dengerin dulu perspektif dua orang. Gue lihat itu yang salah yang mana, yang benar yang mana, terus gue ya ambil jalan tengah lah istilahnya gitu kan. Gue ya walaupun yang satu teman gue tuh satu stranger, tapi kan tetap harus adil gitu ya. Suruh mereka baikan atau enggak pasrah dengan keadaan, kasih mereka tugas masing-masing. Bagi-bagi tugas? Iya, begitu tugas. Oke. Konflik yang sering banyak gua alamin, utamanya dari gua ke member sih. Kalau member ke member itu insya Allah nggak ada lah, karena emang kelompok gua insya Allah fine aja. Tapi kalau gua cara ngatasin gua ke membernya itu dengan cara gua bawa positive vibe aja sih. Oke. Dan positif aja lah. Nah, Jadi yang pertama kalau misalnya gua jadi mimpin sebuah project, yang pertama kita harus jadi pendengar yang baik. Kita dengerin tuh masalah dari nih, lu masalahnya apa nih, lu masalah apa, habis itu kita rundingin bareng-bareng buat nyari solusi bersama. Musyawarah. Ya. Kira-kira apa sih tantangan terbesar lu kalau misalnya di dalam kelompok lu itu kan ada banyak orang-orang dengan latar belakang sama pikiran yang berbeda-beda nih. Gimana cara lu ngatasin tantangan terbesar itu? cara gua ngatasin hal itu sebenarnya cukup untuk diutarakan aja sih sebenarnya, sama dari guanya ada keberanian gitu untuk mengutarakan solusi lah, jadi kayak mencari jalan tengah. Oke. Kalau itu berarti kita pertama harus memahami dulu cara pikir mereka masing-masing, dari sudut pandang mereka masing-masing juga, baru bisa diambil kesimpulan, baru bisa dipisah-pisahkan antara tugas ini dan tugas itu. Oke, berarti kayak ada spesialis khusus gitu berbagi tugas. Oke. Kayak tantangan yang awal kayak ini, kayak awal di awal pertama project kan, karena orang beda-beda pikirannya, kita nggak tahu macam mana. Terus ada juga orang yang nggak kerja, kita nggak tahu deh orang yang hilang-hilangan atau gimana. Bertukar pikiran. Iya benar. Banyak sih. Gue pernah ketemu orang yang tantangannya itu pacaran. Aduh. Waduh, Terus tiba-tiba
gue suruh kerjain sendiri gitu. Aduh. Di siapa ya? Dia kerjain tuh cuma makalah. Waktu itu kalau nggak salah makalah mau PowerPoint gitu. Gue ngerjain sisanya itu. Aduh. Parah sih. Ribet Itu, ya. itu tuh waktu itu ngatasinnya gimana? Brute force sih sebenarnya. Gimana brute force? Brute force. Jelasin Ya ngerjain sendiri proyeknya. Cuman ya berarti gue sebenarnya. Cuman yang mau gimana gitu kan. Berarti Orang diri itu- lu doang yang mimpin gitu. Iya. Oke. Orangnya gue bilangin juga kekeh gitu. Nah, misalnya dari project tadi nih, lu kan jadi sosok leader atau pemimpin lah ya di project lu. Gimana sih lu caranya lu mengukur keberhasilan untuk project yang lu pimpin ini? Kalau project kan di awal-awal pasti kita ada tujuan-tujuan yang pengen kita capai, ada to-do list-nya. Kalau misalnya mengukur keberhasilan dari project yang kita buat, ya kita berhasil ngerjain semua to-do listnya. Yang harus kita capai juga semuanya tercapai pasti. Oh, bagian-bagiannya. Iya. Gue lebih berorientasi ke ini sebenarnya cukup realistis sih, ke hasil udah gitu. Kalau hasil bagus ya udah berarti emang prosesnya bagus juga kan, ngikutin pokoknya. Keberhasilan sebuah project Diukurnya gimana gitu? gue ngeliatnya ada 3 standar. Yang satu itu seberapa aktif anggota gue sama gue nya, dan seberapa mantap komunikasi kita semua antar member lah istilahnya. Terus kedua, hasilnya itu sesuai yang kita ekspektasi atau misalnya masih banyak error atau enggak. Itu semakin dikit semakin error semakin puas lah istilahnya. Yang ketiga sih ada ini sih, sebenarnya nilai dari dosen, pengajar dan lain-lain dari kampus lah. Berarti nilai yang bagus berarti kira-kira tercapai gitu. Iya. Oke. Sing penting ya wes, sing penting sukses. Kece. Kalau misalnya sukses tapi nggak lancar ntar gimana? Enggak dong, sukses itu berarti semuanya lancar 100%. Oh iya. Siap. Gimana sih cara lu buat mastiin kalau anggota kelompok lu tuh pasti bisa berpartisipasi lah, aktif gitu. Pasti dia bisa ada partisipasi. Ya sebenarnya susah sih, itu kan itu juga kemauan dari anggota kita gitu kan. Maksudnya kalau emang hak dia, kalau misalnya nggak mau ya pusing. Cuman kalau misalnya harus kepaksa ya minimal ya minimal ditegaskan lah misalnya kalau yang nggak ikut nggak dikasih nilai atau gimana gitu. Namanya mungkin bisa dicoret. Waduh, kejam kali ya, kayak gimana ya? Sadis. Nilai juga. Iya sih. Mungkin lebih komunikasinya sih, kayak lebih aktif aja komunikasinya gitu. Antara sesama. Iya, hal sekecil apapun itu juga harus dikomunikasi juga, pokoknya terbuka lah. Kayak terbuka berarti ya. Iya. Kalau itu mungkin ada orang yang kayak memisahkan diri satu sama lain, bisa kayak dirangkul atau enggak misalnya dipisahkan tugasnya dengan tugas yang lain. Kayak gitu, kayak back to the basic aja. Keren. Gue bagi tugas, gue ngasih misalnya ada 3 orang nih, gue ngasih si A tugasnya gini, kalau yang B juga misalnya apa udah pasti mereka harusnya aktif dong, karena kan kalau mereka nggak ngerjain bagiannya proyek kita nggak bakal selesai. Nah, apa yang menurut lu menjadi sifat penting sih dalam kepemimpinan, khususnya kayak lu lagi kerjaan tugas kelompok gitu? Sifat-sifat penting yang dimiliki oleh pemimpin. Kalau kata gue sih ya, antara komunikasi itu kunci kalau kata Pak Yarjo ya. Oke. Nah, terus yang kedua sih auranya kalau misalnya dia auranya kayak pada orang pemimpin, biasanya kadang-kadang orang nggak mengikuti. Nah, orang pemimpin tuh menurut lu kayak gimana tuh orang pemimpin? Aura pemimpin. Jotaro. Jokowi kali. Bukan. Kita tidak bahas. Menurut gua ada 2. Yang pertama itu dari diri kita sendiri, niat. Terus outputnya itu kayak kita bisa ada keberanian gitu buat speak up lah. Ya. Yang paling penting komunikasi dong. Kita harus tahu gimana caranya menyampaikan sesuatu, memberikan arahan,
Terus juga dari pemimpin tuh harus bisa tanggung jawab. Kita kan ngasih tugas, kita juga punya tanggung jawab sendiri sebagai pemimpin. Sama dari pemimpin tuh harus bisa terbuka, mendengarkan apa saran dari anggota yang lain, apa masukan kayak gitu. Sifat-sifat yang dipunyai pemimpin. Yang pertama inisiatif. Yang pasti dia harus mau mengerjakan sesuatu yang yang dalam kelompok itulah. Terus yang kedua itu emang harus adil. Ketiga itu ya disiplin dan terlalu sih. Cuman ya penting juga gitu kan. Kayaknya dari tadi serius banget ya pertanyaannya. Yang ringan-ringan aja nih, sebentar teknik informatika lah. Nah, coba lu lihat foto ini. Iya. Nah, dari foto itu lu biasanya kalau ngoding tuh pakai yang A atau B? Kalau dikejar deadline biasanya A. Tapi kalau prettier gue biasanya punya gitu, prettier tuh. Oh, Balik kali. kebalik coba. Balik kali. Soto itu. Gak pernah coding, tahu ya, gak pernah coding. Lu bohong nih. Dari foto ini nih, lu biasanya kalau ngoding tuh pakai yang mana? Tim A atau tim B? Gue sih sebenarnya lebih ke A ya. Kenapa tuh? Soalnya itu antara gabungan antara rapi dan hemat line code. Oh, bener lagi. Kalau yang kedua kan kurang gitu. kurang gitu. Kurang rapi. Iya. Oke. Berarti udah kebiasaan lah ya. Iya. Edit. A dong, A, udah pasti A. Oh, masa? Aduh, A dong pasti. Kenapa tuh belum milih ya? Nggak tahu, lebih bagusnya menurut gue lebih sering juga makanya itu dari awal gue pertama belajar. Kebiasaan berarti ya. Ya. Nah dari dua pilihan ini lu masuk ke tim yang mana nih? Kalau gue masih letterless sih sebenarnya, gue tim B deh. Tim B, biasanya tim B berarti. Selama lu ngoding berarti kayak gitulah ya. Iya. Oke. Nah, selama lu ngoding nih, lu pakai kode editor apa tuh? Buat kode editor gue sekarang gue lagi jatuh cinta dengan namanya VS Code. Aduh. Sebelum Itu cita pertama semua programmer itu kayak gitu. Aduh. Sebenarnya sebelum VS Code gue pakai Sublime. Oke. Sublime terus akhirnya nemu yang namanya VS Code dan gue diajarin teman-teman gue dan gue juga ya pakai. Apa yang ngebuat lu tuh selingkuh sama si Sublime? Aduh. VS Code itu dia lebih ramah dengan add-on program lain. Misalnya kayak IntelliJ, terus Java kan ada Java Iya. gitu di VS Code. Terus ada yang apa? Integrasi sama Git. Oke. GitHub. Lebih mudah berarti. Ya, lebih Fleksibel. Ya betul. Oke. Di kampus ini paling bagus NetBeans. Sekarang versi udah 17 tetap 8.2. Aduh. Buset. Udah lah. Gue masih letterless juga, ngikutin yang di kampus. Masih karena masih belum dapet flow-nya, makanya NetBeans. Oke. Ya. VS Code lah. Oh ya. jelas. Oke. Udah ketebak sih. Iya dong. Nah, selama lu jadi programmer yang baru nih, apa sih bahasa pemrograman yang pertama lu pelajarin? Sama kira-kira ada yang lu suka nggak dari yang lu pelajarin gitu? Yang pertama banget SMP dulu, Pascal bahasa programmer. Iya pas. Pascal terus C++. Kalau misalnya sampai sekarang yang suka belum ada sih, karena kan nyobanya baru dikit tuh, baru C++, Java, belum ada beberapa favorit. Selama ini yang udah gua pelajari itu ada HTML, CSS sama Java sih so far. Cuman kalau ditanya kesukaan masih belum tahu. Belum tahu ya. Masih belum tahu. Bahasa pertama kali gue ini tuh sebenarnya dulu tuh pernah belajar HTML sih. Itu nggak tahu ya termasuk dengan bahasa pemrograman atau Sebenarnya markup sih. iya, cuman ya kalau itu nggak dihitung berarti bahasa pertama gue itu Java. Java. Itu kesalahan besar gue. Baru pertama kali belajar langsung ke Java itu ya.
Dan untuk sekarang bahasa kesukaan gue tetap Java walaupun udah nyobain yang lain gitu kayak Pascal, C++, C Sharp, C biasa gitu. Tetap jatuh cinta dengan itu. Kalau gue C++, tapi kalau untuk yang gue suka belum ada sih sama ya. Nah, cuman ya kira-kira kalau bisa lu milih nih, lu milih jadi front end developer di mana yang bagian desain gitu kan, Yeah. backend kan database lah ya, Yes. atau full stack dua-duanya. Sebenarnya kalau boleh gue bilang, gue tuh lebih milih full stack. Kalau saya UI UX developer. Jadi desainer kali. Iya, betul. Frontend berarti ya. Iya, mana? Kan program front end berarti. Ya udah. Maunya sih sekalian sih full stack developer. Full stack semua berarti. Iya. Frontend. Dari awal gue pikirannya suka sama frontend. Nah selama lu jadi maba nih, kira-kira project apa sih yang paling susah buat dikerjain? Untuk project yang paling problematik itu kemarin sih yang suruh bikin apa? Java program berbasis Java dengan konektivitas dari apa database. Itu menurut gue paling ribet. Kalau gue untuk so far itu JVP sama Java. Project kemarin terakhir yang JVP, Java Database, itu gue pusing banget karena gue hampir ngerjain semua itu dari UI-nya, terus back-end-nya, karena gue ada kayak ada CRUD yang masukin sekaligus data ke dua tabel gitu, gue bikin prosedur segala macam, rumit menurut gue. Yang waktu semester 1 kemarin sih database. Ya. Nah, selama lu jadi programmer sama jadi mahasiswa nih, kira-kira lu nyesel nggak sih masuk jurusan ini? Nggak sama sekali, seru sih. Serunya tuh kayak gimana? Coba jelas. Seru karena emang ada passion juga di sini, karena emang ada tujuan dari awal juga pengen di sini, jadi seru-seru aja. Kerja nyantai tapi. Ya, dia santai, duitnya banyak. Emang nyantai? Enggak. Enggak ada nyantai sih. Enggak seru, lumayan. Lumayan. Oh jelas tidak. Oh kira-kira sih ya. Sudah sesuai passion gitu. Sesuai passion. Dari Turunan dari orang tua. Karena gue orangnya cukup visioner, enggak lah. Gue bisa enggak. Oke, last but not least nih, kira-kira ada saran nggak sih yang mau lu beriin sama mahasiswa-mahasiswa baru nih, terutama yang mau masuk ke teknik informatika? Sarannya sebenarnya tentuin dulu sih bidangnya tuh lebih mau ke apa, kan ada front end, Oke. back end, ada full stack, itu juga ada lebih spesifik kan, misalnya jadi data scientist atau apa, lu tentuin dulu itu, terus lu coba cari tahu gitu di bidang yang lu pengen masuk tuh, misalnya lu pengen harus belajar apa aja, terus kalau udah pengen belajar sesuatu jangan pusing mulai dari mana, itu mulai aja belajar. Berarti mulai dicicil dari sekarang lah ya. Oke. Siap-siap. Kalau masuk teknik informatika lebih baik pilih-pilih dulu, karena teknik informatika itu bukan cuman lu buka MS Paint habis itu lu gambar lu pulang, enggak. Sesuai dengan namanya sih informatika, jadi cari banyak info aja. Oke. Sebelum masuk sini. Biar pede. Siap. Buat maba baru teknik informatika yang ingin masuk ke teknik informatika itu harus dibiasakan dengan namanya membaca codingan. Kalau nggak bisa itu, lu codingan susah. Dan untuk mahasiswa yang salah jurusan, antara Anda pindah secepatnya atau berusaha mengikuti. Cuman kalau berusaha mengikuti, kalau buat mahasiswa ini sulit ya. Ya, sulit kalau emang nggak suka gitu. Saya cobain dulu Ya, cobain dulu lah ya, siapa tahu. Nah, Iya kan, bisa aja. Dah, thank you. Dah, thank you. Yuk. Thank you jawabannya. Oke, asli.
ingat jelas, kenangan lama membekas. Kau yang pernah ingin ku miliki, tapi rasa ini hanya sebatas. Aku yang tahu, walau banyak waktu yang telah terbuang, tapi aku hanya bisa terdiam. Hanya melihatmu dari seberang sudah cukup membuatku tenang. Apa daya, ku hanya seorang penakut. Bertatapan mata saja, aku tak akan sanggup. Meski sudah lama ini semua berlalu. Bullshit. Apa sih